kita mulai. Baru kalau memang diperlukan bantuan, kita mencari kemana yang bisa kita yang bisa memberikan bantuan kepada kita. Dan bukan hanya semata uang, technical itu bantuan, bibit itu bantuan, peralatan itu bantuan. Nah, itu. Jadi jangan, termasuk bagaimana marketing nanti saya akan bicara ya. Nah, setelah planning ini dengan mapping terjadi, saya mau memulai usaha bakery misalnya ya. Karena di sini ada foundernya apa ini? Mas Dian, foundernya. Halo Mas Dian. Halo Pak. Ada foundernya apa di sini? Big Day Snack and Cookies Pak. Big Day Snack and Cookies. Nah, iya. Ini hampir sama dengan bisnis saya di roti ya Mas. Betul. Berkenalan. Jadi ini sangat mudah dan saya kebetulan menggeluti dunia itu dari nol ya, dari tanah ya. Saya punya sebidang tanah di Jakarta, saya bangun ya, saya buat tempat kerja dan alhamdulillah sampai hari ini bisa memberikan rezeki nafkah buat banyak orang. Nah ini satu hal yang kecil aja, jangan terlalu muluk-muluk kita memulai. Nah setelah kita mapping, kita mau menentukan usaha bakery misalnya. Lalu bagaimana membuat kue itu? Nah baru yang kedua, saja keduanya setelah planning terjadi, kita siapkan misalnya ilmunya dulu ya, knowledge-nya. Bagaimana sih membuat roti itu caranya? Sekarang kan sudah ada di web, sudah ada di YouTube, sudah ada di manapun ya kita dapat informasi itu. Lalu setelah itu kita harus mencoba, ya kan? Nah, dengan mencoba ini kemudian kita harus makan sendiri. Hasil percobanya itu enak nggak gitu. Nah, kalau memang dirasakan enak nih, kasih ke teman. Teman bilang, wah lumayan. Baru kita coba jual. Itu yang saya mulai. Jadi saya memulai buka toko roti itu tahun 89. Di seantero kita itu nggak ada yang buka bakery. Belum ada tuh orang bakery, belum ada. Yang gede-gede sekarang belum ada. Saya udah mulai itu. Cuman yang gede-gede memang saya nggak ingin menjadi besar. Saya ingin menjadi tangguh. Nah ini ya, beda kan kalau kapitalis ingin menjadi besar dan menguasai yang lain. Kalau kita ini ya jadi tangguh saja, yang penting berkah. Beda konsep. Kenapa? Karena saya juga menggeluti dunia lain yang juga insya Allah bermanfaat bagi masyarakat. Nah itu sebabnya kemudian usaha roti kami branding itu belum besar seperti yang besar-besar ya, tapi ya cukup. Tadi saya mulai di kecamatan di tempat saya tinggal, kecamatan Kemayoran itu belum ada satupun yang namanya bakery di kamu mulai pesan aja bakery di di lingkungan saya. Mulai di pojok. Orang juga banyak mengatakan saat itu, mana ada yang mau beli. Orang Betawi kan banyak kan waktu itu ya. Jadi Betawi waktu itu belum pernah minggir. Tahun 89 masih banyak di Kemayoran. Sekarang udah pada minggir nih. Mana laku jualan roti di sini. Nah itu, saya tidak akan luntur dengan ocehan-ocehan dan nada-nada pesimis seperti itu waktu itu. Saya terus berinovatif ya, mencoba dan alhamdulillah toko kue saya itu buka jam 6 bahkan setelah subuh sampai jam 10 malam. Setia melayani orang yang datang, setia melayani pasar yang datang. Itu yang penting. Jadi jangan hari ini buka besok tutup, hari ini buka besok ada kondangan tutup dulu. Nah itu udah gejala-gejala itu. Jadi sekali berkibar bendera pantang surut ya, di layar terkembang. Sekali layar terkembang harus terus berkembang. Nah itu motivasinya.
Nah, jadi setelah kemudian menyiapkan apa yang kita perlukan, ya, kemudian mengerjakan, mencoba, ya, kemudian baru kita pasarkan dengan yang kecil saja memasarkannya. Apa misalnya memulai dengan memasarkan di rumah kita, lalu kemudian kita menjajakan dengan sepeda, dengan motor, dan satu lagi ikut-ikutan di platform digital. Nah, karena itu penting sekarang ini untuk dikenalkan. Ada Instagram misalnya toh, ada lain-lain lah ya yang bisa membantu pemasaran dari grup-grup WhatsApp dan seterusnya. Nah, yang kedua setelah planning, nah kita menyiapkan organisasi dengan baik. Ya skala kecil karena baru mulai, apa yang diorganisasikan Pak? Ya tentu organisasi masalah pekerjaan kita. Karena ketika kita mulai tidak mungkin kita punya staf, punya karyawan banyak, tidak. Tapi tetap penting yang namanya organisasi ini, ya, mengorganisasi ini. Misalnya bagaimana kita mulai hari ini kita mencoba berapa kilogram, ya kan? Gak usah banyak-banyak, misalnya setengah kilogram akan membuat kue atau roti. Caranya kita jual. Pesan si A, si B, si C. Oh, kalau gitu kita buatnya bukan setengah kilo nih, karena ada pesanan, ya kan? Berarti kita 3/4 kilogram. Nah, lalu bagaimana? Siapa yang mengantar? Jam berapa? Pembayarannya bagaimana? Terus, Mas, besok apakah sudah siap juga untuk bahan baku kita untuk produksi lanjutan? Nah, inilah yang disebut dengan organizing. Jadi kita harus belajar mengorganisasi kegiatan kita semasa masih kecil. Kalau sudah besar, sibuk, repot. Nanti berantakan malahan. Nah, saya kira tadi saya katakan karena ilmunya ilmu praktis, jadi saya lebih banyak mungkin memberikan ilmu yang namanya success story. Dan karena itu dulu saya pernah menjadi pengajar di Bogasari Baking School, ya. Jadi saya dulu menjadi pengajar di sana. Bagaimana mau wirausaha itu bingung di kepalanya. Usaha apa, modalnya berapa, belinya apa saja alatnya, saya punya modal berapa, dan seterusnya. Bingung-bingung terus, ya. Jadi saya katakan pada ibu-ibu pada saat itu bilang, ibu punya modal berapa budgetnya? Saya punya modal 3 juta Pak. Ibu berapa? 7 juta Pak. Bagaimana bisa membuat usaha roti? Bisa, saya katakan. Alat-alatnya bisa dibeli Pak? Bisa, saya katakan. Jadi harus bisa itu loh. Tidak boleh ada kata susah. Bisa, nah itu. Bagaimana bisa membeli alat-alatnya? Nanti saya ajarkan, ya. Karena tidak semua alat itu mahal. Tapi ada alat yang kita perlukan dan bisa kita beli. Nah, itu yang penting. Jadi setelah diorganize tadi, nah baru kita lakukan yang namanya next slide. Terus lanjut. Nah, kontrol. Kamu biasa pesen aja di sana. Nah, kita kontrol, ya. Karena usaha ini baru mulai dari kita sendiri, ya kita yang kontrol sendiri. Jadi kita usaha sendiri, memanage sendiri, mengorganize sendiri, mengontrol sendiri. Jadi kita ini jadi pengawas dirinya kita sendiri. Nah, ini buat bekal kita. Kalau nanti besar usaha kita, menjadi pengontrol bagi semua karyawan kita, mengaudit semua pekerjaan segala macam. Nah, ini, ya. Lalu setelah
kita kontrol, ada pasti kekurangannya apa. Cek rasanya. Oh oke, rasanya. Cek bentuknya. Oh oke, performanya bagus. Ya. Cek modelnya. Ya kan? Modelnya bersaing nih. Bagus. Nah, tentu kita harus terus menginovatif. Rasa itu tidak boleh ganti-ganti. Hari ini manis, hari ini gurih, besok agak manis asin, besoknya lagi nggak jelas. Nah itu nggak boleh. Makanan yang kita produk itu harus ajeg, tetap. Nah, maka dalam ilmu modern ada yang namanya quality control. Nah quality control itu ya kita sendiri yang mengontrol, diicip-icip. Kalau kita makan enak, insya Allah orang lain juga makan enak, kan begitu. Nah, jadi nggak mungkin dipaksain. Wah, ini kok rada kurang enak ya. Paksain jual, jangan. Nah, juga bentuknya. Bentuk tuh nggak boleh hari ini muncung bagus, desainnya oke, besok ambles, ya, peot. Nah, nggak boleh begitu, harus ajeg. Nah, bagaimana tuh membuatnya? Nah, kemudian size, ukuran timbangan itu nggak boleh sama sekali dikurangi. Ya, kalau sekali kita buat 250 gram per piece atau 50 gram per piece, maka seterusnya. Bagaimana Pak menyikapi pandemi? Susah, harganya mahal, pasar susah. Boleh nggak ngurangin timbangannya? Ya, disampaikan di dalam kemasan bahwa yang biasanya kan ada kemasan 50 gram, tulis kemasan 45 gram, kurang 50 gram, harga tetap segitu. Jadi kita harus transparan, mengedukasi konsumen, jangan konsumen ditipu. Ya, diam-diam kita kurangin timbangan, nah, masih oke nih. Tapi begitu diam-diam kita kurangi resep, ambruk. Ini kebanyakan dunia usaha yang menjadi LLM. LLM itu lidah maut, lama-lama mati. Karena tadi dia tidak istiqomah. Ya. Awalnya bagus, lama-lama karena laku konsumen ditipu misalnya. Awalnya nih ayamnya ayam kampung. Begitu laku laris, dia lupa. Lama-lama disajikan ayam boiler yang kecil. Kan gurih itu sama dengan ayam kampung. Mirip-mirip. Nah, lama-lama karena masih laris juga, akhirnya lupa. Ayam boiler beneran. Lama-lama apa? Ya ditinggal sama konsumennya. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi menyalahi atau melawan sunatullah. Jadi kita harus berusaha yang jujur. Tidak boleh kita menjadi usahawan, ya, atau entrepreneur yang tidak jujur. Nah, itu edukasi kepada konsumen. Konsumen tidak akan lari dari kita ketika kita juga memperlakukan mereka dengan baik. Ya, ada keramahan, menyambut mereka, menyapa mereka, ya, mengedukasi mereka bahwa produk ini baik, gizinya cukup lumayan, ada manfaatnya, dan seterusnya. Oke, lanjut. Setelah controlling, nah, saya menambahkan evaluating dulu. Sebelum innovative improvement, itu ada evaluating. Evaluating itu artinya, actuating dulu. Actuating itu artinya melakukan, do it. Jangan ngawang terus di otak kepala, mau ini, mau itu, dan sebagainya. Dicoba. Karena yang namanya dunia usaha itu juga nggak jauh dari trial and run. Beda dengan kebijakan. Kalau kebijakan pemerintah, policy itu nggak boleh trial and run. Karena dia harus ditempatkan orang-orang yang posisinya bagus, yang background-nya oke, pendidikannya tinggi, pengalamannya luas, dan tadi tidak boleh kebijakan itu trial and run. Tetapi kalau industri, produksi harus trial and run. Itu bedanya. Artinya dicoba.
aktualkan. Dengan formula ini, bagaimana hasilnya? Nah, itu yang disebut actuating. Jadi diaktualkan. Jangan terus ada di kepala. Coba mulai. Saya sama dengan adik-adik muda, adik-adik Pora, ya, sahabat muda, sahabat Pora. Ketika tahun 89, saya sebagai dosen di perguruan tinggi saat itu, apa sih dosen itu? Dia taunya ya mengajar, membuat soal, menguji mahasiswa. Tapi bagaimana usaha ya nol, tidak ada. Tapi saya memulai dan alhamdulillah dari tahun 89 sampai hari ini berarti saya masuk ke 30 tahun dan insya Allah kalau di dalam dunia usaha 25 tahun itu masa kritis sudah selesai. Artinya eksis insya Allah. Mudah-mudahan sih sampai selama-lamanya, ya kan? Tapi nyatanya sampai hari ini alhamdulillah eksis. Nah itu harus kita coba mulai. Nah dari actuating ini kemudian setelah kita coba, baru evaluating nih yang terakhir. Evaluating itu dievaluasi. Dari mulai planning sampai actuating tadi. Planning, organizing, controlling, actuating, controlling. Ada nggak kekurangannya? Siapkan ini. Mati baterainya. Ada nggak kekurangannya? Untuk perbaikan. Nah, itulah yang saya katakan sebagai inovatif improvement. Itu saya tambahkan. Ya, karena saya bergaul dengan kiai, ya, saya menjadi hadamnya kiai, ya, kiai dulu Kiai Gus Dur, Kiai Haji Abdul Wahid, ya. Sekarang saya menjadi hadamnya Kiai Ma'ruf di Istana Wapres. Nah, saya terus memperlakukan ilmu, mengamalkan dan menyerap ilmu-ilmunya. Ya, ternyata benar apa yang beliau sampaikan bahwa kita harus melakukan yang namanya inovatif improvement. Inovatif improvement itu artinya kita harus melakukan inovasi di berbagai macam kegiatan produk yang kita buat, kita branding, kita lakukan itu, ya. Apakah ada kekurangan? Lalu kita inovasi dengan membuat hal-hal yang baru yang tentu juga kita bisa mencontoh atau mengambil yang baru, yang positif dari teman-teman dunia usaha yang sejenis. Jadi tidak boleh. Nah itu. Kemudian kita coba desainnya, ya, kalau kemarin roti sekarang menjadi bakery misalnya kan gitu loh. Nah ini satu hal yang menantang. Jadi nggak boleh, wah udah cukup lah, saya cukup sekian aja. Wah, sepertinya terputus. Mic-nya masih mati, Pak Iksan. Pak Iksan, mic-nya masih mati, Pak. Ya, Ya,
Mas Dian. Oke Mas Dian. Baik, Sudah bisa ya? sudah bisa Pak. Ya. Ya, Tadi terakhir adalah bagaimana kita harus melakukan inovatif improve, ya, jadi melakukan kreasi di bidang tampilan dan seterusnya. Untuk bisa menyesuaikan dengan kapan kita harus mulai. Saya kira itu pentingnya yang bisa saya sampaikan, dan saya undang nanti Mas Dian untuk berdiskusi. baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iksan atas presentasinya. Mudah-mudahan memberikan, insya Allah memberikan insight yang baru bagi kita semua, bahwa ada loh industri halal itu menjadi potensi dan juga menjadi tantangan saat ini, bahwa ternyata industri halal kita di beberapa sektor masih tertinggal, dan itu justru menjadi peluang dan tantangan untuk wirausahawan di Indonesia. Nanti kita sambung kembali Pak Iksan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi untuk itu sebelumnya kita akan mendengar presentasi dari Muhammad Ikhtiar Gilang Gumelar. Beliau adalah founder Brickday Snack and Cookies. Nah, beliau ini merupakan salah satu alumni dari Young Entrepreneur Academy. Nah, ini cukup menarik kisah-kisahnya, masih muda, kemudian mempunyai karya, sebuah entrepreneur yang ternyata ini bikin iri pastinya. Hanya modal, ini infonya saya baca di beberapa media, Mas Gilang ini modalnya hanya 200.000 rupiah ya Mas ya? Iya Pak, alhamdulillah. Sekarang omsetnya berapa Mas? Tiap bulan Mas? Nah, sudah bisa menghidupi banyak orang begitu ya, dan itu menjadi tentunya inspirasi kita semua, sahabat Quora, dari Sabang sampai Merauke, dari Niaga sampai Pulau Roti begitu, NKRI. Ini waktu dan tempat untuk Mas Gilang untuk memberikan racun-racun motivasinya kepada kaum rebahan Republik Indonesia ini. Oke, Mas Gilang, waktu dan tempat untuk Mas Gilang. Terima kasih buat Pak Dian yang udah ngasih kesempatan buat saya melanjutkan. Sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Yang pertama saya ucapkan terima kasih buat Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sudah memfasilitasi kita semua bisa sama-sama belajar di sini dari para senior, para pakar-pakar sebelumnya yang sungguh luar biasa ilmunya. Dan juga salam hormat saya untuk Pak Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenpora, Bapak Profesor Dr. Faisal Abdullah, terus juga kepada Kepala PP PON, Bapak Triwinarno, terus juga kepada Bapak Asdet Pengembangan Kewirausahaan Pemuda, Kemenkop, Bapak Nasrun, terus juga para narasumber hari ini, dan seluruh tim yang bekerja hari ini yang sungguh luar biasa. Oke, mungkin di sini saya akan sedikit cerita sharing lah. Kita sama-sama belajar di sini, gimana perjalanan saya sampai akhirnya mungkin sudah 5 tahun saya menjalani bisnis ini. Jatuh bangunnya seperti apa dari yang sebelum saya bangun bisnis ini, nanti saya akan cerita. Mungkin skalanya lebih kecil dibanding narasumber sebelumnya yang bicaranya sudah expert banget ya. Makanya tadi saya juga belajar sungguh luar biasa. Oke, nah ini usaha yang saya bangun sekarang, Brickday. Mungkin teman-teman ada yang sebagian tahu, ada yang belum. Instagramnya namanya Brickday Snack.
ini saya berdiri di tahun 2015 bulan Januari. Nah, sekilas tentang saya, ya biasa ya, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Muhammad Ihtiari Gilang Gumelar. Saya lahir di Jakarta 7 Juli 91. Udah mau tua sebenarnya. Udah mau tua, tapi jiwa harus tetap muda. Saya anak kedua dari 5 bersaudara di sini. Saya sekarang tinggal di domisili saya di Bekasi. Nah, sedikit cerita background saya. Jadi dari dulu saya sekolah itu sampai terakhir itu kayaknya nggak ada yang relevan gitu. Dari mulai SMK saya ngambil otomotif karena saat itu saya suka di bidang otomotif. Selanjutnya saya di kuliah, ini ada sedikit cerita kenapa saya bisa masuk Universitas Gunadarma juga. Jadi ada cerita waktu saya lulus kuliah, dari kecil saya emang suka dagang. Tapi ketika saya mau kuliah, saya diskusi sama orang tua, saya mau sekolah bisnis saat itu ya. Lalu orang tua saya jawab bilang gini, kamu jangan ngambil kuliah bisnis gitu kan, karena bisnis itu bicaranya modal. Oke. Satu hal yang ditangkap adalah modal. Nah, karena kebetulan orang juga suka usaha, tapi basicnya dia tetap bekerja gitu. Jadi dia menjalankan profesi dua, yaitu pengusaha dan bekerja. Ini cerita sedikit. Jadi selama berjalan beriringan waktu, orang tua saya sampai sekarang belum berhasil membangun bisnis. Artinya gagal. Salah satunya mungkin faktornya adalah orang tuanya belum meridoi anaknya untuk jadi pengusaha. Suruhnya kerja. Nah, mungkin dari situ turunlah bakat minat ke anak-anaknya untuk melanjutkan, oke, saya mau ngambil jalur di wirausaha. Nah, akhirnya setelah orang tua saya bilang, kamu jangan ambil bisnis karena bicara modal. Jadi mungkin pengalaman orang tua, bisnisnya nggak berkembang karena modal. Yang saya tangkap saat itu adalah modal secara materi. Oke, saya putuskan untuk masuk Gunadarma dengan jurusan sistem informasi. Artinya, yang dari SMK ngambil otomotif, lalu saya lanjut lagi ke kuliah ngambil sistem informasi, itu udah berbeda dari dunia otomotif ke dunia IT, ya kan? Dari dunia IT, setelah saya lulus kuliah, saya melanjutkan studi di Young Entrepreneur Academy selama hampir 6-1 tahun di Bandung waktu itu. Karena ada kesempatan dari orang tua juga, kamu mau sekolah lagi atau enggak di bisnis? Karena saya lihat kamu kurang fokus untuk di dunia IT. Ya saya ambil kesempatan itu. Ya udah, saya belajar lagi gitu kan. Nah, oke, sedikit kita berjalan hidup. Jadi mungkin kalau secara ekonomi keluarga insya Allah cukup ya, nggak lebih nggak kurang, tapi cukup lah gitu. Tapi dari kecil saya udah belajar mandiri. Dulu saya SMP jualan koran, jadi waktu itu sekolah tuh sempat masuk siang. Jadi kalau pagi jam 5 subuh itu saya keluar rumah, terus saya datang ke agen koran. Ada cerita sedikit saya pernah jualan koran ini. Jadi orang tua saya nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali karena saya takut jualan koran ya kan. Mohon maaf, image-nya agak kurang gitu kan. Nah, tapi suatu hari saya jualan koran, terus tiba-tiba saya lapar, saya pulang ke rumah dengan membawa sepeda dan korannya itu. Jadi dulu masih zamannya loper koran ya. Nah, saya masih sekolah itu, loper koran. Orang tua saya tidak marah sama sekali. Dia malah support saya, dia bilang kayak gini. Ini satu hal juga yang saya sampai sekarang saya masih ingat. Yang pertama dia bilang kayak gini, gimana jualan korannya hari ini? Ya alhamdulillah gitu kan, ada aja yang beli gitu kan. Ya udah, kamu udah bisa nyari uang sendiri kan. Nah, ibu harap, bapak harap kamu udah bisa mengelola uang itu, gimana merasakan pahit manisnya nyari uang. Jadi kamu harus sudah bisa memanage nantinya kalau kamu sudah punya uang lagi di luar sana gitu. Nah, tidak hanya jualan koran, saya juga sempat ngamen gitu ya, ngamen ke rumah cuma pengen ngerasain bahwa nyari uang tuh pengen mandiri aja gitu, pengen mandiri gimana sih gitu. Nah, sampai jualan mainan, jadi orang tua ini selalu support. Yang berhubungan dengan bisnis, orang tua saya selalu support. Contohnya saya jualan mainan, lagi musim-musim Tamiya, orang tua saya yang nemenin di Jatinegara, kita belanja naik kereta, kamu beli apa, mainan, ya udah modal
lagi, pengen disewain Tamiya-Tamianya gitu. Nah, pas saya lulus sekolah SMK itu, nah itulah perjalanan bisnis yang mulai dilepas sama orang tua. Artinya saya sudah hidup mandiri, mencoba untuk membuka satu persatu bisnis dari duit yang saya kumpulkan. Tuh. Yang pertama ini ada, maksudnya shop durian, iya ini cuma ada di Twitter ini tahun berapa ya? Tahun kan bilang cuma ada foto ininya aja, nggak ada bekas foto-foto lainnya. Nah, ini shop durian ini salah satu bisnis yang saya cukup banyak mengambil hikmah, sampai mungkin saya pernah tidur dan makan setiap hari itu cuma pakai mie dan tidur beralaskan terpal. Terpalnya itu terpal buat tendanya, gitu. Terus mungkin secara tempat tinggal dibilang kurang layak lah, karena banyak banget binatang kayak kecoa, tikus dan segala macam. Jadi saya tidur di gudang, itu yang saya rasakan setiap hari. Dan waktu itu bukanya pas banget momen puasa. Jadi kalau saya buka puasa itu, buka puasanya cuman pakai air putih. Kalau ataupun ada risol, bakwan, dan yang lain-lainnya itu biasanya saya dapat takjil dari musola atau masjid sekitar. Saya ngambilin gitu. Nah, lanjut saya pernah usaha juga di di sepatu. Saya punya brand sepatu tuh namanya tuh MIGG itu Muhammad Ikhtiari Gilang Gumlar. Nah, itu brand yang sedikit saya bangun gitu ya, dengan ketidaktahuan apa-apa, tapi saya coba melangkah. MIGG ini akhirnya berdiri, laku cuma beberapa pasang, akhirnya nggak saya lanjutkan karena saya belum cukup secara ilmu. Ya udah, saya coba lagi yang lain. Nah, singkat cerita, setelah lulus kuliah itu saya dapat kesempatan tadi belajar di Young Entrepreneur Academy. Saya belajar di Young Entrepreneur Academy itu dengan harapan apa? Saya punya ilmu lah. Seenggaknya saya pulang itu bisa bawa ilmu secara teori ya, punya ilmu. Dan akhirnya setelah lulus kuliah di Young Entrepreneur Academy itu, akademi selama 6 atau 1 tahun itu, saya mencoba untuk berbisnis ini, bakso. Nah, ini bakso dulu saya jualan gerobakan punya, ini salah satu karyawan saya nih, empat orang ini adalah, mungkin ada 5 karyawan sebenarnya, satunya bagian produksi. Nah, 4-4-nya ini yang membantu saya untuk keliling jualan bakso setiap harinya. Namanya bakso si kumis. Si kumis itu ada singkatannya, kumis itu kuah misterius. Nah, jadi ini juga insight mungkin buat teman-teman. Jadi satu pola di mana ketika saya membangun bisnis, yang saya tanamkan cuma satu, diferensiasi. Jadi apa sih yang membedakan bakso saya dengan bakso yang lain gitu. Nah, itu yang bikin kuat brand kita sebenarnya. Misalkan bakso si Abang A kuahnya enak misalkan, itu kan satu diferensiasi gitu ya. Tapi kalau kuah, bakso, bentuk dan segala macam itu kan monoton ya. Menurut saya itu biasa aja. Akhirnya saya coba inovasi dari kuahnya itu sendiri. Jadi kuah baksonya ini bukan kuah yang kuah sop kaldu biasa, tapi ada kuah tom yum, ada kuah ada kuah sotomi gitu. Nah, akhirnya berangkatlah usaha bakso. Oke, setelah lulus kuliah saya usaha bakso. Saya nggak punya modal karena saya sudah bertekad ketika saya udah lulus kuliah, orang tua saya sudah cukup bertanggung jawab terhadap anaknya sampai ke pendidikan, jenjang pendidikan. Dari situ saya sudah mulai mandiri, harus sudah bisa mandiri. Akhirnya saya buka bakso ini dengan modal, waktu itu saya modal kurang lebih sekitar 60 juta. Itu cukup besar buat saya karena itu bukan uang saya semua. Jadi saya nggak punya uang apa-apa, tapi saya punya relasi, saya punya jaringan yang insya Allah percaya sama saya pinjam dulu modalnya, saya butuh modal 60 juta, tapi kan 60 juta itu angka yang cukup besar. Akhirnya dengan cara saya pinjam ke beberapa banyak teman, katakanlah ada 12 teman, ya dengan nominal 60 juta bisa dibagi jadi 5 juta, jadi kan mungkin lebih kecil nominalnya dan dia bisa memberikan, udah cuma 5 juta, ini pakai dulu aja modalnya. Akhirnya terkumpul sama jadi 60 juta, bangunlah bisnis ini. Dan nggak lama, mungkin satu bulan bangkrut. Nah, sebelum bangkrut, 2 bulan bangkrut, sebelum bangkrut, saya sudah mengambil langkah yang cukup cukup beresiko. Saya nyewa ruko malahan. Jadi saya sudah capek di gerobak, tapi saya harus melanjutkan itu di ruko. Akhirnya saya bangun lagi di ruko, nambah parah lagi gitu. Artinya, oke, bukannya makin naik malah makin jatuh gitu loh di usaha saya yang bakso.
Nah, inilah awal cerita saya ngebangun Brick Day. Jadi ketika bakso ini udah hampir kolaps, ya udah hampir tutup, uang saya itu sisa 100 ribu. Jadi dari 100 ribu itu saya punya teman, sahabat saya yang waktu itu mungkin membantu saya, bukan mungkin sih, artinya dia salah satu orang yang support saya di bakso. Dia salah satu orang yang membantu secara modal juga, membantu pinjamkan ada uang pakai aja dulu gitu ya. Nah, sebelum kolaps bakso saya, dia datang ke tempat saya dan ternyata dia kan juga kerja, dan ternyata dia juga lagi ada masalah di kantornya, dia kena tidak diperpanjang kontraknya, dan apalagi dia juga salah satu tulang punggung keluarga. Ya udah, kita mau bisnis apa nih, bakso gue udah nggak kuat kasarnya gitu ya. Akhirnya ya udah, ini punya uang 100 ribu, ya udah sepatungan lah 100 ribu. Ya udah, dari 200 ribu ini Brick Day itu sampai sekarang alhamdulillah sudah 5 tahun berjalan. Nah, pertanyaan adalah kok bisa, ya kan? Nah, ini yang saya pelajari. Fokus dengan kelebihan yang kita miliki. Jadi gini, saya selalu ingat banyak orang yang mengatakan pada saya, kalau itu jangan jadi superhero gitu ya. Harusnya lo jadi super tim. Banyak orang yang bakal support dari sisi lain gitu ya. Artinya gini, mungkin tangan saya cuma 2, kaki saya cuma 2, mata 2, keterbatasan panca indera lah. Keterbatasan. Gak mungkin saya akan bisa semuanya, saya pegang semuanya dari mulai hulu sampai hilir, dari mulai proses marketing, produksi, dan segala macam. Jadi yang saya fokuskan saat itu adalah saya bisa jualan. Saya bisa jualan, tapi saya nggak bisa produksi. Itu yang saya jadi fokus saya. Oke, gimana caranya saya belajar untuk bisa produksi, bisa berjualan tapi tanpa harus punya produksi. Akhir kata, saya mencoba untuk bekerja sama dengan salah satu perusahaan besar. Mungkin sekarang skalanya sudah nasional waktu itu ya. Skalanya sudah nasional. Bahkan saya sampai gila nelfon dia, hubungin dia, kontak buat ngajak meeting. Padahal bisnis saya saat itu masih belum ada apa-apanya, artinya masih kejualan yang mungkin hitungan 1 bulan itu cuma omsetnya 1 juta 2 juta gitu. Nah, di situ saya ketemu, dari situ saya dapat insight dari dia. Karena saya mengutarakan saat itu adalah gini, Pak, saya mau kerjasama sama Bapak megang produksi, saya megang brand saya sendiri, Brick Day, ya kan. Target saya adalah Indonesia. Wah, caci maki saya. Kamu itu kalau punya plan yang realistis, kamu kuasain satu wilayah aja dulu luar biasa. Kamu gak usah terlalu jauh, melangkahlah dengan apa yang ada di depan kamu. Dari situ saya mikir, sempat down gitu ya, wah ternyata mimpi saya juga nggak didukung banyak orang gitu loh. Ternyata malah dijatuhkan. Tapi dari situ ada nilai positif bahwa ya inilah realita yang ada gitu. Kadang-kadang kita memikirkan bahwa kita bisa ke sana, bisa ke sini, hasilnya begini, bla 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 bla. Pada kenyataannya karena kita semua keterbatasan ya, terutama saya pribadi merasa banyak hal yang masih kurang, ilmu secara attitude dan segala macam gitu ya. Akhirnya yang membuat itu saya berpikir, oh iya, dengan saya melangkah 1 langkah aja mungkin itu udah jauh lebih baik daripada saya nggak melangkah sama sekali. Akhirnya pulang dari meeting itu bapak itu tetap mengizinkan, ya udah kamu pakai produk saya, kamu besarkan brand kamu. Oke. Dari situlah cerita itu dimulai. Nah, maksudnya nggak semudah itu loh, nggak semudah itu kita usaha terus langsung sukses dan segala macam, enggak. Tapi ada proses yang harus kita pelajarin satu persatu. Jadi Brick Day itu dulu namanya Brick Time. Ini ada alurnya dari atas ya. Nah, dulu tuh namanya Brick Time. Saya itu dulu jualan cuman modal toples nih. Modal toples. Ya, modal toples. Terus saya kasih stiker. Stiker itu juga desain sendiri. Jadi saya sampai sekarang gini, menganut asas bahwa ketika saya menjalankan sesuatu gitu, menjalankan bisnis, saya harus tahu nggak harus tahu semuanya, tapi seenggaknya saya punya poin-poin yang saya bisa dapat dari bisnis ini. Misalkan dari mulai 0 misalnya dari A sampai Z gitu ya. Nah, dari A saya tahu nih, dulu saya jualannya dari mulai toples. Dari situ kan mungkin nanti ada pengembangan dari market ini, dari konsumen bilang gini, ini mah sayang di toplesnya mas, kalau bisa ganti aja jangan pakai toples. Oh ya udah, dari situ kan dapat insight, dapat masukan dari konsumen gitu ya. Akhirnya beralih lah ke sebelah nih pakai standing post. Nih kalau ada yang tahu, dulu ini Boy
Boy William sempat nyobain break time ya kan. Nanti saya akan cerita semuanya kenapa sebenarnya banyak artis sebelumnya. Jadi saya ini bermain di dunia snack itu sebelum hype sekarang. Kalau sekarang udah mungkin sebelum udah banyak lah pesaingnya gitu ya. Nah, nanti saya akan cerita juga kok bisa masuk ke artis-artis. Teman-teman semua bisa cek di Instagramnya Breakday Snack itu, scroll paling bawah itu adalah perjalanan Breakday yang benar-benar dari mulai nol banget gitu loh. Nah, sampai akhirnya singkat cerita ganti kemasan ini yang Breakday ini. Nah, artinya apa? Dari 1 sampai 5 tahun bisnis itu ada pertumbuhan. Yang tadi dari toples sampai sekarang sudah beredar di beberapa pasar retail, supermarket, toko oleh-oleh. Alhamdulillah. Jadi nggak stagnan di situ saja gitu. Nah, ini yang dinamakan juga sebagai pengusaha kita juga harus inovasi dan berpikir bahwa level kita sekarang di bisnis udah di sini nih. Kita harus lari lagi ke pasar yang lebih besar lagi. Gimana caranya. Gitu. Oke. Dan pada akhirnya saya ngebangun Breakday Snack itu 2015 dan 2018 saya ngebangun Breakday Cookies bersama istri saya. Kebetulan pas banget saya menikah 2018 sebelum puasa. Seminggu setelah saya nikah itu langsung puasa, dan kebetulan istri juga suka baking gitu ya. Ya udah kita bikinlah Breakday, karena alhamdulillah Breakday sudah cukup dikenal karena tadi itu perjalanannya. Udah kita bikin coba-coba aja gitu, bikin cookies. Nah, di tahun pertama 2018 di 2 minggu itu kita berhasil closing, jumlahnya nggak banyak ya, mungkin jumlahnya sekitar 200-300 toples. Dan itu udah luar biasa buat saya, maksudnya udah kewalahan karena saya cuma ngerjain sama saya dan istri saya gitu loh, berdua. Saya kerjain berdua gitu kan. Dan akhirnya setiap tahun kemarin 2019 alhamdulillah melonjak tajam dari yang 100 sampai 200 piece sampai terakhir itu 700 piece dalam 2 minggu ya, 2 mingguan lah, 700 piece dalam 2 minggu. Dari situ saya pelajarin lagi, dan terakhir 2020 karena COVID mungkin cookies agak turun karena tamu nggak boleh datang ke rumah kan, jadi agak turun, tapi turunnya nggak terlalu signifikan. Dari yang 700 mungkin terakhir itu closing di angka 500 per 2 minggu. Jadi kalau cookies ini memang series dia keluarnya premium, jadi dia cuma ada di bulan puasa saja, bulan Ramadan aja jadi kita keluarnya. Jadi sekarang ada 2 lini bisnis yang saya bangun dari Breakday itu, brand itu sendiri, ada yang cookies, ada yang snack, dan ada yang cookies gitu. Nah, alhamdulillahnya Breakday sudah ada di beberapa kota di Indonesia, terutama di jalur pariwisata. Jadi karena main jalur distribusi kita adalah jalur pariwisata, toko oleh dan segala macam. Terus ada nggak efek dari COVID? Ya luar biasa efeknya. Penjualan kita menurun drastis karena tadi itu, karena jalur distribusi kita adalah pariwisata. Ada di Malang, Bali, Jogja, Papua, Jakarta, Bogor, pokoknya toko oleh-oleh lah, kita segmennya ke sana sekarang. Nah, dari situ kita berpikir lagi, emang salah satu cara yang bisa bertahan adalah karena kita kan membuka jalurnya dari awal itu adalah online, terus kita coba untuk menambahkan jalur distribusi ke offline gitu ya. Nah, ternyata di pandemi ini dibantu ke online. Benar tadi seperti yang narasumber sebelumnya sampaikan ya. Jadi transisi dari offline ke online itu juga penting gitu ya, dan dari online ke offline juga penting juga gitu. Jadi jangan fokus hanya ke satu lini distribusi, tapi coba kita bangun distribusi yang banyak, karena semakin banyak jalur distribusi, semakin luas pasar kita. Nah, terakhir singkat cerita, Indonesia ada beberapa kota. Alhamdulillah kemarin 2019 akhir berhasil ekspor pertama dari Breakday ke Cina, dibantu oleh beberapa pihak, tapi kodarullahnya pas sampai sana Breakday ini nggak bisa keluar karena COVID kan, di bulan Februari itu COVID, jadi produknya ini nggak bisa didistribusikan, tapi sudah masuk ke Cina, udah masuk ke gudang di sana, retail sana. Dan dengar informasi kemarin, saya baru telepon 1-2 bulan yang lalu, ternyata alhamdulillah Breakday ini salah satu produk yang dilirik
oleh pasar sana. Jadi insya Allah sekarang lagi proses untuk pengembangan untuk bisa ekspor lebih besar lagi ke sana, lagi proses pengurusan. Jadi ternyata Brick Bay ada pasarnya di sana gitu. Alhamdulillah. Jadi sekarang lagi ada di sana juga lagi pengembangan gitu. Nah, ini sebenarnya saya lebih banyak cerita perjalanan hidup ya. Artinya dari perjalanan hidup ini mungkin teman-teman bisa ambil nilai positifnya nanti, gimana saya mau mulai sampai di titik ini gitu ya. Nah, ini pencapaian saya yang sudah pernah saya dapat. Saya juara 1 wirausaha muda pemula tingkat Jawa Barat. Terus di tahun yang sama, ini tahun 2017 juga semuanya, dari 2017 saya juga juara WMP nasional. Terus saya 2017 itu dapat tanggung jawab sebagai Duta Pemuda Kreatif Nasional, tapi saya megang wilayah Jawa Barat. Dan ini foto waktu saya dapat kesempatan untuk belajar bulan November waktu itu ke Cina, dan itu ada produk saya Brick Bay. Untuk penetrasi pasar juga di sana, artinya saya belajar banyak hal dari mulai suasana di sana, terus pasar di sana itu seperti apa, marketnya seperti apa, habit mereka seperti apa. Karena gini, sebagai pengusaha kita tuh juga harus tahu gitu, kita nggak hanya punya produk gitu kan, kita punya produk yang bagus, tapi kita nggak tahu nih kadang-kadang buangnya kemana, lemparnya kemana, jualnya kemana, akhirnya kan jadi kebingungan sendiri gitu, ini mau jualnya gimana gitu ya, produknya bagus nih padahal gitu ya, tapi kita kebingungan untuk cara jualnya. Nah kadang-kadang hal-hal seperti itu yang kita butuhkan untuk terjun langsung ke lapangan. Sebenarnya market itu mintanya seperti apa sih gitu. Mungkin menurut kita oke, belum tentu menurut pasar konsumen itu oke gitu loh. Jadi kita harus juga terjun langsung ke dalamnya. Nah ini pencapaian saya alhamdulillah. Dan ada beberapa penghargaan lagi yang sering saya dapatkan, tapi saya nggak masukkan ke dalam sini. Dan ini juga pencapaian saya di beberapa media. Ini juga hanya sebagian dari mulai media televisi, media cetak, media elektronik, radio, dan segala macam. Ini dari mulai kemasan yang lama sampai yang baru, ini juga baru. Terakhir, ini adalah pencapaian Brick Bay lah, insya Allah. Di beberapa media sudah diliput gitu. Nah oke, sekarang masuk mungkin ke lebih ke teknis. Dan ini bukan ke teknis ya, artinya ini gambaran-gambaran penting yang mungkin teman-teman bisa lakukan nanti di bisnisnya gitu. Jadi saya belajar namanya 5 tangga bisnis. Ada starting, ada profiting, ada systemizing, ada multiplying, dan terakhir investing. Tapi saya di sini cuma ngebahas 2, starting dan profiting. Dan ini juga hanya berdasarkan pengalaman saya, artinya teman-teman juga bisa akses di banyak kanal gitu ya. Ketik aja 5 tangga bisnis, belajar lebih dalam lagi di sana. Tapi ini saya rangkuman dari yang emang saya pelajarin. Artinya ini adalah uji coba saya sendiri gitu, hasil dari saya sendiri. Jadi kita fokusnya sekarang saya sharing tentang starting dan profiting aja. Oke. 3 tips starting. Jadi kenapa saya ngebahas starting, karena mungkin teman-teman banyak di sini juga yang bingung mau usaha apa gitu ya, atau udah melakukan usaha terus saya mau harus ngapain lagi gitu loh. Nah, starting dan profiting ini sangat penting karena ini adalah menurut saya adalah fundamental dari bisnis gitu loh. Nah, poin yang pertama adalah lakukan tanpa tapi tanpa nanti. Jadi gini, termasuk saya, orangnya itu malas. Punya ide misalkan saya mau Brick Bay ini mau masuk ke ranah A misalkan area A gitu ya. Nah karena nggak dilakukan gitu nanti aja gitu kan, pusing gitu kan, nanti aja gitu. Nah, sebenarnya itu salah. Sebenarnya ketika kita sudah punya ide gitu ya, harusnya itu kita tuangkan. Mungkin kalau bisa oret-oretan ya syukur oret-oretan, tapi lebih baik langsung aja melangkah gitu. Learning by doing lah kalau saya bilang. Jadi teman-teman nggak usah banyak mikir. Kalau yang namanya pemula itu pasti trial and error. Tadi seperti Pak Isan bilang kan, bisnis itu harus ada trial and error, bukan harus, tapi emang udah hukumnya kayaknya gitu ya. Jarang yang pebisnis sekali maju langsung berhasil gitu. Itu jarang banget gitu ya. Kecuali emang bisnis turunan dari keluarganya, ya gitu loh. Nah, jadi poin pertama adalah lakukan tanpa tapi tanpa nanti. Teman-teman harus punya ide, dituangkan dalam bentuk kertas mungkin, atau lebih baik langsung di actionin. Ya udah, kita fokus misalkan gini, seperti yang tadi saya bilang, teman-teman hanya perlu fokus dalam satu titik aja. Oke, saya bisa bikin produk nih, misalkan saya bisa bikin keripik singkong, oke, tapi saya nggak bisa jualan, ya kan? Kan banyak orang yang bisa jualan tapi nggak bisa bikin produk. Nah, ajaklah mereka kolaborasi, ya kan? Karena semakin kita kolaborasi semakin banyak, otomatis secara pemikiran, secara ide, secara power semakin besar juga gitu. Artinya yang tadi mungkin kita capek sendiri, sekarang kita berpikiran sama banyak orang. Gitu. Nah,
itu tips pertama yang mungkin saya bisa kasih ke teman-teman. Jadi jangan banyak mikir lah, langsung aja action gitu. Rugi ininya, untung ruginya urusan belakang lah saya pikir gitu. Tuh. Yang kedua, belajar dari banyak orang hingga menemukan pola yang pas. Nah, buat teman-teman semua yang ikut webinar ini salah satu teman-teman belajar dari banyak orang. Saya juga belajar dari tadi mendengarkan narasumber sebelumnya Pak Ihsan gitu ya. Terus juga dari Pak Nasrul, saya belajar banyak. Dari Pak Nasrul saya belajar banyak data yang dikeluarkan, yang punya pemerintah dikeluarkan untuk ke kita, bahwa ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu ya. Dari gimana dari mulai bisnis sampai akhirnya karir, dari mulai pendidikan juga luar biasa Pak Ihsan gitu ya, banyak jam terbangnya, saya cukup belajar. Karena gini, yang namanya belajar kan nggak kenal muda, nggak kenal tua ya. Dari sebisa mungkin dari kecil sampai kita nanti sudah tiada di dunia gitu ya, itu akan terus belajar gitu. Nah, pebisnis ini wajib hukumnya untuk belajar. Karena apa? Misalkan saya belajar sama Pak Ihsan misalkan, Pak Ihsan udah pasti lebih ahli dibanding saya, ya kan? Ketika saya cerita, Pak Ihsan, saya punya masalah nih di roti misalkan, di cookies, kok cookies saya nggak enak ya rasanya gitu kan, nggak enak ya rasanya, gimana biar enak. Nah, dengan diskusi sama yang orang lebih expert, itu kita punya shortcut, punya jalan pintas. Kita punya jalan pintas sampai akhirnya jangan sampai bilang Pak Ihsan, jangan sampai lo ngerasain apa yang gue rasa lah kasarnya gitu ya. Nih, gue kasih formulanya seperti ini gitu kan. Nah, itulah tugasnya kita belajar. Jadi kadang-kadang kita belajar sama orang itu justru malah nemuin banyak jalan gitu. Banyak ide, banyak insight gitu loh. Nah, itu yang harus kita lakuin, belajar terus gitu. Jadi sampai akhirnya menemuin pola yang pas. Yang dimaksud menemuin pola yang pas adalah gini, karena kan di bisnis itu banyak ya, banyak skupnya, dari mulai marketing, produksi, terus apalagi manajemen, hampir semua skup itu ada, sampai emosi, sampai pribadi itu ada semua dalam situ. Nah, kita belajar pola yang pas. Misalnya gini, oke, kita belajar ke ke orang A misalkan Pak Budi misalkan. Saya mau belajar Pak Budi dari marketing. Nah, Pak Budi pasti nanti akan bercerita tentang marketingnya dia, trik-triknya segala macam. Oke, sampai pulang ke rumah kita serap, terus kita coret-coretan, kita tuangkan. Contoh masuk nggak ya di bisnis kita gitu? Oh, kayaknya yang masuk seperti ini. Nah, itulah yang nantinya teman-teman semua ini punya pola yang bisa oh ini lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Jadi harus tetap ada trial and error. Dari banyak orang pun kita akan tetap trial and error, karena nggak semua ilmu yang diserap dari orang lain itu bisa kita jalankan di bisnis kita. Karena bagaimanapun juga nanti baliknya adalah bisnis itu bertumbuh bukan karena apa-apa, tapi karena siapa-siapa. Jadi karena SDM itu sendiri gitu. Terus selanjutnya, nah ini dia, bangun kredibilitas dan jaringan. Dan ini penting banget, dan ini berasa banget saya sekarang. Jadi poin terakhir ini yang rasa alhamdulillah saya bisa berada di titik ini. Saya bisa dipertemukan oleh Kemenpora, saya bisa dipertemukan dengan bapak-bapak senior, narasumber sebelumnya yang lebih hebat, dipertemukan dengan teman-teman semua. Jadi adalah bangun kredibilitas. Jangan sampai rusak lah nama baik kita sendiri gitu. Karena gini, bicara bisnis itu biasanya ketika kita bicara level yang lebih tinggi lagi, misalkan saya mau kerjasama sama perusahaan A itu biasanya nggak hanya memandang dari satu sudut aja. Misalkan bisnisnya bagus nih, growth, bertumbuh, oh potensi pasarnya luar biasa besar dan segala macam, enggak. Tapi mereka melihat juga dari segi siapa sih pemilik bisnisnya gitu, apa sih backgroundnya, latar belakangnya, ada nggak sih cacat dalam artian, ada nggak sih masalah-masalahnya sebelumnya dia pernah buat di bisnis atau dengan orang lain. Nah, pertimbangan itu yang penting dibuat partner kita nantinya gitu. Mereka gitu. Nah, makanya bangun kredibilitas yang baik di semua kalangan, nggak hanya bisnis tapi pertemanan, sosial, tetangga, pokoknya semua lini, dan bangun jaringan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga saya merasa bahwa jaringan itu penting di bisnis. Karena ketika semakin banyak jaringan ya makin banyak yang membantu kita gitu. Jadi tips yang ketiga untuk di starting adalah tadi kredibilitas dan jaringan. Nah, dari tiga ini mungkin teman-teman semua udah bisa ngambil kesimpulan. Yang pertama, learning by doing aja, jangan mikir apa-apa gitu ya.
yang kedua belajar dari banyak orang sampai menemukan pola yang pas untuk di bisnisnya masing-masing gitu ya. Terus yang ketiga bangun kredibilitas dan jaringan. Oke. Nah, ini tips profiting. Jadi ada 2 tips yang akan saya bagikan. Yang pertama, gunakan uang seefektif mungkin. Karena gini, bicaranya kalau untuk profiting kan, jadi kita dari starting kita udah mulai bangun usaha, terus usahanya sudah mulai kelihatan ada hasilnya, ada penjualan setiap bulannya gitu ya kan, pasti ada untung. Nah, inilah kunci kedua ketika kita udah mendapatkan hasil, gimana sih biar lebih besar lagi gitu kan. Nah, gunakan uang seefektif mungkin. Di sini bahasanya seefektif mungkin kalau saya, bukan seefisien. Kalau seefisien kan mungkin identik lebih dengan kayak irit ya, tapi kalau efektif mungkin kita punya uang, contoh simpelnya gini. Saya punya uang 10 juta misalkan. 10 juta ini mau digunakan apa lagi? Dari yang mungkin omset saya misalkan 5 juta, penelitian 5 juta ya, misalkan 20 juta, saya dapat profit 10 juta. Dari profit 10 juta ini, gimana caranya yang tadinya pendapatan saya 20 juta bisa jadi 30 juta. Nah, itu kan seefektif mungkin gitu loh. Oke, kayaknya dari 10 juta, 1 juta ini bisa nih buat marketing ke sini. Terus yang 2 juta bisa nih buat endorse misalkan, yang 3 juta bisa nih larikan ke distribusi, yang sisanya di-keep aja dulu. Nah, artinya semakin kita jago untuk mengelola keuangan itu, semakin efektif, itu semakin baik menurut saya. Karena kita udah tahu nih plot-plotnya, oh uang segini tuh punya keterbatasan gitu. Uang 10 juta itu sebenarnya nggak ada apa-apanya buat di bisnis gitu. Makanya jangan sampai dari 10 juta itu malah amsyong gitu loh. Meskipun ya baik lagi ada trial and error, tapi jangan sampai ya resikonya terlalu besar gitu. Makanya seefektif mungkin kita harus gunakan dari uang 10 juta itu gitu. Nah, yang kedua ini penting juga nih, rekrut orang-orang yang hebat. Jadi gini, bisnis itu siapa yang menjalankan sih? Bisnis itu bertumbuh kan bukan karena produknya itu sendiri, jadi banyak elemen yang ngebantu. Tapi menurut saya, fundamentalnya adalah SDM, manusia. Kenapa? Manusia itu udah komplit lah, dikasih akal, dikasih pikiran, punya hati, punya rasa, punya indera, gitu loh. Kalau produk kan nggak bisa, produk kan hanya kontekstual, artinya hanya sifatnya yang bisa dilihat, tapi dia nggak bisa merasakan kita gitu, dan kita hanya bisa merasakan si produk itu gitu. Nah, jadi bisnis ketika kita sudah dapat profit gitu, sudah dapat untung, tolong sisihkan satu lagi untuk rekrut orang-orang hebat. Karena ketika kita punya orang hebat, kita tuh jadi punya pemikiran yang banyak gitu loh. Kita yang tadinya cuma punya 2 kaki jadi 4 kaki, jadi 6 kaki, jadi 8 kaki. Dan semua itu bertumbuh. Dan yang membangun bisnis kita ya itu, orang-orang hebat. Bukan si produknya lagi. Produk emang poin juga buat bisnis ya, tapi ada lagi penunjangnya lagi yang lebih bisa maksimal. Karena gini bicaranya. Ini saya banyak pengalaman ya, termasuk saya. Saya cerita lagi, kita mundur lagi tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Yang tadi orang tua saya bilang, bisnis itu bicara modal, ya, bicara modal. Ternyata pas saya lulus dari yang Entrepreneur Academy itu, saya alhamdulillah dikasih rezeki yang 60 juta itu dari hasil pinjaman. Itu kan menurut saya modal secara materi. Nah, saya juga udah dapat modal secara ilmu semenjak kuliah di yang Entrepreneur Academy itu. Terus saya lanjut saya langsung membangun bisnis, dapat modal 2, modal materi dan modal ilmu. Ternyata apa yang orang tua saya bilang dari modal materi itu nggak terbukti gitu. Kamu kalau mau bisnis harus punya modal gitu. Ya modal apa? Modal materi aja nggak cukup. Buktinya apa? Dari 60 juta yang saya punya hasil pinjaman, nggak ngebuat saya sukses gitu, nggak ngebuat untung, nggak, malah bangkrut gitu. Dan akhirnya malah dari 200.000 bisnis yang saya jalankan, alhamdulillah sampai sekarang bertahan selama 5 tahun dan terus insya Allah akan terus berkembang gitu loh. Artinya ya kadang-kadang ya inilah hidup gitu loh. Dari mulai kita milikin ilmu aja nggak cukup, kita milikin uang aja nggak cukup untuk membangun sesuatu. Tapi ada pengalaman, ada proses. Nah, disitulah prosesnya. Nah, dan orang-orang hebat ini yang sebenarnya mendompleng saya. Orang-orang yang di sekitar saya ini, yang di balik layar ini yang nggak kelihatan, yang bergerak untuk bisnis ini gitu loh. Nah, orang-orang hebat ini yang akhirnya saya coba untuk investasikan lah artinya gitu. Gitu. Mungkin saya hanya banyak cerita tentang skup-skup kecil ya, lebih ke
awal-awal mula bisnis dan segala macam gitu. Sebenarnya saya lebih senang interaksi sih, artinya tanya jawab dan segala macam. Jadi kalau di slide ini kan keterbatasan ya, ada waktu dan segala macamnya. Jadi kalau diskusi itu lebih enak tanya jawab. Jadi saya langsung ada plan, oke, langsung saya mikir langsung saya jawab gitu. Nah, ini kata-kata terakhir penutup dari saya. Mungkin oke. Di saat yang lain sibuk mencari kerja, kita sibuk membangun lapangan kerja. Jadi teman-teman semua punya tujuan hidup masing-masing. Yang paling penting jangan sampai tujuan hidup kita menjadi luka buat banyak orang. Seenggaknya kita hadir di dunia ini buat menjadi manfaat untuk banyak orang. Apapun profesinya semuanya sama. Yang membedakan kan hanya nilainya aja gitu. Bukan nilai materi ya. Saya nggak pernah bahas itu. Saya nggak pernah selalu bilang pengusaha itu lebih hebat, lebih apa enggak. Semuanya sama aja menurut saya pribadi gitu ya. Ya, yang membedakan ada nilai kita sendiri. Kita di mata orang itu seperti apa. Kalau sudah dibutuhkan sama banyak orang ya alhamdulillah gitu loh. Kita jadi punya nilai, punya manfaat untuk banyak orang. Dan itu yang harus ditanemin buat kita semua. Dan sampai detik ini saya tetap akan belajar dari teman-teman semua, dari narasumber semuanya, Pak Ihsan, Pak Narsum dan segala macamnya gitu loh. Oke. Mungkin itu aja. Jadi saya lebih senang nanti ada tanya jawab. Mungkin saya lebih banyak nanti ditanya jawab. Pak moderator. Mungkin itu aja. Baik, Mas Gilang, terima kasih sekali. Ya, betul. Kita akan lanjut dengan tanya jawab. Terima kasih atas pencerahannya hari ini. Sangat menginspirasi bagaimana yang tadi modal 60 juta dibandingkan modal 200 juta itu hasilnya itu sangat berbeda karena ada usaha, ada ikhtiar itu yang membedakan itu. Ya, baik. Kembali kita di sini akan melanjutkan tanya jawab dengan pembicara Pak Ihsan. Alhamdulillah sudah hadir juga masih di sini Pak Ihsan, Mas Gilang. Ini ada pertanyaan menarik sebetulnya yang bisa dijawab oleh Pak Ihsan dan juga Mas Gilang. Yang pertama ini sikap dan sifat seperti apa yang bisa mendukung kita pemuda bisa menjadi pengusaha yang sukses. Nah, sukses ini kan macam-macam ya. Nanti bisa di definisi sukses memang berbeda. Tapi monggo mohon perkenan Pak Ihsan menjawab dan juga Mas Gilang menjawab satu pertanyaan ini. Setelah itu nanti ada beberapa pertanyaan yang menuju ke Pak Ihsan dan Pak Mas Gilang masing-masing. Mohon perkenan Pak Ihsan dulu menjawab Pak mengenai sikap dan sifat seperti apa yang bisa mendukung wirausahawan atau pemuda menjadi wirausahawan itu menjadi sukses. Terima kasih Pak Ihsan. Terima kasih Mas Dian, sahabat muda dan sahabat Korra yang saya cintai, yang masih tetap berada pada acara pelatihan ini. Tentu sikap dasar yang paling utama adalah disiplin. Jadi bagaimana kita berdisiplin mengelola semua aktivitas ya, dan loyal dengan aktivitas kita itu.